Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi tentang ASEAN. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Kita sekarang akan belajar tentang ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, atau disingkat ASEAN, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Singapura, yang kelima ada Thailand. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Nah, perwakilan dari tiap negara ini yaitu yang pertama yang berasal dari Indonesia adalah Adam Malik. Yang berasal dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Yang berasal dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Dan yang berasal dari Singapura adalah S. Raja Ratnam. Dan yang terakhir yang berasal dari Thailand adalah Tanat Khoman. Kita lanjut. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah ASEAN dibentuk bertujuan sebagai wadah kerjasama antar negara se-Asia Tenggara. Salah satu kerjasamanya ialah dalam bidang ekonomi, yaitu pertama, sebagai pusat promosi se-ASEAN. Yang kedua, sebagai penyedia cadangan makanan. Nah, di sini penyedia cadangan makanan itu ketika kita atau ada negara yang se-ASEAN atau se-Asia Tenggara itu mengalami krisis makanan, kita sebagai negara anggota dari ASEAN harus membantu atau memberikan bantuan berupa pangan, bisa beras, bisa dan lain sebagainya. Nah, di sini beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja itu dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Maksudnya lumbung padi ASEAN itu adalah negara yang memiliki sawah banyak gitu dalam suatu negara tersebut. Terus yang ketiga adalah penyelenggara proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Dan yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi yang bertujuan dalam perdagangan bebas gitu. Maksudnya perdagangan bebas itu kita bebas berdagang sesama ASEAN tanpa ada syarat-syarat yang menyulitkan. Terus lanjut, kooperasi ASEAN. Nah,
Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau disingkat ACO merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan koperasi ASEAN adalah mempunyai keinginan untuk mengukuhkan organisasinya sebagai gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN. Selain berperan dalam mendirikan ASEAN, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang di ASEAN. Contohnya dalam bidang sosial dan budaya. Indonesia berperan sebagai yang pertama peserta dan tuan rumah dalam berbagai kompetisi. Baik itu kompetisi yang akademik maupun yang non-akademik seperti olahraga dan lain sebagainya. Itu Indonesia itu aktif dalam sebagai peserta maupun tuan rumahnya. Yang kedua, aktif dalam program pertukaran pelajar. Indonesia itu sangat aktif berperan dalam program pertukaran pelajar. Ya, bisa itu pelajar SMP, SMA ataupun perkuliahan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Nah, di sini Indonesia itu aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Contohnya itu menghadiri kegiatan acara-acara kebudayaan yang diselenggarakan oleh negara-negara se-ASEAN gitu. Keempat, aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, ini ya Indonesia itu selalu aktif dalam memberikan bantuan ketika ada bencana. Contoh misalkan di Malaysia atau di Singapura dan lain sebagainya. Ketika ada bencana, Indonesia itu selalu aktif ikut membantu gitu. Mungkin sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.